Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mega Selvi Muniharapon dengan NIM 18052552. Saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut nama anggota kelompok saya. Yang pertama Joseph Carbon, kemudian ada Eva Rusdiana Dewi, dan juga ada Mia Darnianingsi. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis secara umum. Kemudian ada profil perusahaan Sang Pisang Yogyakarta. Kemudian ada latar belakang dari perusahaan Sang Pisang itu sendiri. Kemudian ada aspek pemasaran dan juga ada studi kelayakan bisnis pada Sang Pisang Yogyakarta. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis yang dilaksanakan dengan menguntungkan terus-menerus. Nah, di mana studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Jadi, aspek-aspek dalam studi kelayakan adalah bidang kajian dalam suatu kelayakan tentang keadaan objek tertentu yang dilihat dari fungsi-fungsi bisnis. Nah, jadi secara umum, analisis kelayakan terbagi menjadi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial, dan aspek finansial. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis ini sendiri ialah untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Nah, jadi apabila jika memang proyek itu layak untuk diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi para pebisnis dari berbagai macam risiko rugi yang mungkin akan terjadi. Berikut manfaat dari studi kelayakan bisnis. Dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi pada suatu perusahaan, baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan. Nah, teman-teman, jadi akibatnya apabila suatu perusahaan itu merugi, maka kerugian yang diterima itu tidaklah terlalu besar. Berikut ini merupakan profil perusahaan dari Sang Pisang Yogyakarta. Berikut latar belakang dari perusahaan Sang Pisang Yogyakarta. Sang Pisang adalah UKM dalam bidang kuliner yang berdiri sejak tahun 2017. Usaha Sang Pisang ini merupakan UKM milik Kaisang Pangarep dan juga rekannya yang merupakan co-founder dari Sang Pisang, yaitu bernama Ansari Kadir. Sang Pisang sendiri mempunyai sebuah slogan, yaitu bukan kue artis. Dengan artian, walaupun Sang Pisang itu sendiri dengan tampilan yang sangat mewah, atau dapat disebut dengan tampilan yang high class, yang biasa ada di mall-mall dengan harga yang sangat relatif mahal, namun Sang Pisang ini sendiri dipasarkan dengan harga yang sangat terjangkau, yakni dapat dijangkau oleh berbagai kalangan.
aspek pemasaran yang telah diterapkan oleh Sang Pisang ini sendiri, yaitu mereka menggencarkan promosi pada sarana media sosial, seperti contoh Instagram. Ya, jadi mereka menggunakan Instagram untuk mempromosikan produk-produk yang mereka jual. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini hampir dari seluruh orang di Indonesia menggunakan internet untuk bermedia sosial. Melihat dari kesempatan tersebut, maka Sang Pisang itu sendiri menggunakan media tersebut untuk mempromosikan produk-produk yang mereka miliki. Berikut deskripsi pekerjaan pada studi kelayakan bisnis Sang Pisang Yogyakarta dalam bidang kelayakan SDM, yaitu terbagi atas bagian produksi, bagian penjualan, dan juga bagian supervisor. Nah, jadi untuk bagian produksi itu sendiri merupakan pekerjaan yang dikhususkan untuk mengelola bahan-bahan mentah seperti buah pisang. Mereka olah menjadi nugget. Nah, setelah itu mereka menyerahkan nugget tersebut ke bagian penjualan. Nah, setelah bagian penjualan mendapatkan nugget pisang dari bagian produksi tadi, kemudian mereka melakukan proses penjualan. Setelah itu mereka juga melayani customer, kemudian melakukan perekapan dan juga mengupdate data kepada supervisor. Setelah itu bagian supervisor mereka bertugas untuk merekap keseluruhan data penjualan harian dan juga mencari supplier bahan baku dan juga mengontrol seluruh proses operasional outlet itu sendiri. Untuk job value ini sendiri, penentuan jabatan yang dinilai dari seberapa besar penjualan yang dihasilkan. Nah, jadi misalkan nih, normalnya mencapai penjualan sekitar 100 box per harinya, namun hari-hari berikutnya penjualan meningkat, nah menjadi 300 box misalnya ya per hari. Maka value karyawannya itu dinilai baik dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus-bonus atau bisa dikatakan mereka naik gaji. Nah, untuk kapasitas sumber daya manusia itu sendiri dalam Sang Pisang Yogyakarta ini memiliki 3 karyawan untuk melakukan produksi, 3 karyawan untuk melakukan penjualan, dan 1 supervisor untuk merangkul semua karyawan-karyawan yang ada dalam Sang Pisang tersebut. Untuk rekrutmen dalam Sang Pisang ini sendiri itu terdapat beberapa hal yang bisa dinilai, yaitu berupa contohnya ya, mereka memberi kesempatan yang sama untuk semua golongan dan ras untuk bekerja di Sang Pisang itu sendiri. Kemudian mereka juga memberi kesempatan kepada kelompok wanita untuk bisa serta bergabung bekerja sama dengan pria yang bekerja di sana. Kemudian mereka juga memberi kesempatan untuk setiap orang yang serius mencapai pekerjaan dan bisa bekerja sama dengan tim. Nah, untuk produktivitas, setiap karyawan yang bergabung dalam tim kerja Sang Pisang Yogyakarta, maka produktivitas menjadi perhatian Sang Pisang Yogyakarta itu sendiri. Karena ketika ada kontribusi positif daripada setiap karyawan, maka akan menghasilkan tim pekerja yang positif dan bertumbuh bersama sehingga dapat menimbulkan efisiensi kerja. Karena kontribusi positif daripada setiap individu akan menghasilkan organisasi yang positif dan bertumbuh
Dalam Sampisang itu juga terdapat pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi setiap karyawan yang pertama kali bergabung itu mereka akan diberlakukan untuk wajib mengikuti pelatihan atau training selama 1 minggu yang dikontrol secara langsung oleh supervisor untuk pengembangan setiap karyawan. Maka mereka akan diberikan arahan dan dapat mempelajari section-section lainnya. Penilaian prestasi kerja. Jadi penilaian prestasi kerja ini dinilai dari ketekunan karyawan, kedisiplinan, dan ketepatan dalam mereka bekerja di Sampisang Yogyakarta itu sendiri. Nah, untuk tunjangan ini sendiri akan diberikan saat hari-hari besar, seperti tunjangan hari raya bagi setiap karyawan. Studi kelayakan bisnis dari segi produksi pada Sampisang Yogyakarta. Nah, produksi adalah suatu proses mengubah suatu input menjadi output, sehingga nilai barang tersebut akan bertambah. Nah, jadi penentuan kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sangatlah penting agar proses produksi itu sendiri yang dihasilkan dapat efisien dan hasil produksi yang didapat itu lebih optimal. Jadi teori produksi menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Nah, jadi berikut ini merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Sampisang Yogyakarta sebelum memulai usaha penjualan nugget pisang itu sendiri. Nah, berupa pemilihan lokasi usaha, ada juga bahan baku, teknologi, dan juga proses produksi. Aspek lokasi usaha ini merupakan unsur utama yang mendapatkan sorotan karena itu adalah tempat di mana produksi itu akan berlangsung. Nah, maka jika ada kesalahan dalam memilih lokasi, itu akan dapat membawa banyak implikasi negatif dari proses secara keseluruhan. Nah, misalnya suatu produk atau jasa yang layaknya diproduksi dekat dengan pusat sumber bahan baku, tetapi didirikan justru dekat dengan pasar. Akibatnya, jelas bahwa proses produksi akan terbebani biaya angkut yang tinggi. Nah, jadi penentuan lokasi perusahaan memegang peranan penting dalam sebuah bisnis. Maka dari itu, manajemen Sampisang sangat teliti dalam memilih dan menentukan lokasi yang tepat dan juga strategis. Nah, untuk kelayakan produksi bahan baku ini sendiri, Sampisang itu mereka langsung membeli pisang langsung dari supplier. Jadi langsung dari petani pisangnya langsung, sehingga pisang yang mereka beli itu dapat dijangkau dengan harga yang relatif lebih murah daripada harga pasaran. Selain dari itu, mereka juga memilih bahan pisang yang terbaik. Nah, jadi dari sekian macam banyaknya supplier atau pemasok pisang yang mereka datangi atau yang menawarkan diri ke Sampisang tersebut, itu pun mereka sortir. Jadi supplier mana atau pemasok pisang yang mana yang akan mereka join atau akan mereka pilih untuk bekerja sama dengan Sampisang itu sendiri. Mereka mempromosikan produk-produk mereka melalui Instagram. Kemudian marketplace juga mereka memiliki pasar di sana yang berupa di Gojek, GrabFood, dan juga ada di Shopee.
Kemudian dari proses produksi, Sang Pisang ada punya dapur untuk produksi dan juga dapur untuk penggorengan. Di mana dapur produksi itu adalah tempat di mana mereka memproduksi dari bahan mentah pisang, dari buah pisang, mereka kelola menjadi nugget. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak.